Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang pesawat sederhana. Tapi sebelum kita mulai, silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Contoh gambar merupakan prinsip kerja pesawat sederhana ... A. Pengungkit jenis 1, B. Pengungkit jenis 2, C. Pengungkit jenis 3, dan D. Bidang miring. Nah, jawaban di sini adalah C. Pengungkit jenis 3. Mengapa? Karena pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan itu disebut sebagai pesawat sederhana pada pengungkit jenis ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Contoh gambar di samping merupakan prinsip kerja pesawat sederhana ... A. Bidang miring, B. Pengungkit jenis 1, C. Pengungkit jenis 2, dan D. Pengungkit jenis 3. Jawaban di sini adalah C. Pengungkit jenis 2. Mengapa pengungkit jenis 2? Coba kita perhatikan ya, pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya, maka akan bertumpu kepada jari kakinya, sehingga beban ini berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi yang cocok di sini adalah pada pengungkit jenis kedua. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Kita perhatikan gambar di sampingnya. Nah, alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah ... A. Gambar nomor 1, B. Gambar nomor 2, C. Gambar nomor 3, dan D. Gambar nomor 4. Nah, jawaban di sini adalah yang sesuai dengan golongan bidang miring adalah jawabannya B. Gambar nomor 2. Mengapa jawabannya adalah gambar nomor 2, yaitu pisau? Kalau kita lihat bagian sisi daripada pisau itu berbentuk miring, sehingga miringnya itu membuat pisau menjadi tajam, mudah untuk memotong sesuatu ya. Jadi kalau kita lihat sisi yang terdapat pada pisau tadi, yaitu berbentuk miring, yang membuat pisau itu menjadi lebih tajam dan mudah untuk memotong sesuatu. Kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja ... A. Roda berporos, B. Pengungkit jenis ketiga, C. Pengungkit jenis kedua, D. Pengungkit jenis pertama. Jawaban di sini yang cocok adalah C. Pengungkit jenis kedua. Mengapa demikian? Nah, jika kita perhatikan, anak tadi ini sedang menarik koper. Nah, karena beban berada di antara kuasanya itu yaitu terletak pada tangan, dan titik tumpunya ini pada roda. Jadi ini sangat cocok dengan pengungkit jenis kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima. Perhatikan gambar di atas. Sebuah benda akan diangkat dengan menggunakan sebuah pengungkit.
Jika benda memiliki berat sebesar 1.200 Newton dan pengungkit tersebut panjangnya adalah 3 meter. Jarak antara beban ke titik tumpu adalah 1 meter. Jadi 1 meter ini jika diganti ke sentimeter itu sama dengan 100 cm. Nah, berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut dan berapa keuntungan mekanisme yang diberikan oleh pengungkit? Nah, mari kita kerjakan sama-sama. Yang diketahui di sini adalah W-nya sama dengan 1.200 Newton. W itu ya beratnya, berat bebannya ini, berat bendanya ini 1.200 Newton. Kemudian tadi panjang pengungkit itu 3 meter. Berarti panjang pengungkit itu dari titik A sampai ke titik B, dari ujungnya, dari ujung sisi A sampai ke ujung sisi B ini 3 meter. LB 1 meter atau 100 cm ya. LB lengan beban ya, jarak dari titik tumpu ke beban ini 100 cm atau sama juga dengan 1 meter. Nah, LK-nya, lengan kuasanya, ini berarti kita cari dulu ya. Untuk ini maka kita cari LK-nya, di mana L-nya ini panjang pengungkit tadi yang 3 meter ini harus dikurang dengan lengan beban agar mengetahui LK-nya. Jadi 3 meter dikurang dengan 1 meter, hasilnya 2 meter. Jadi LK-nya, jarak dari titik tumpu ke kuasanya ini adalah 2 meter. 2 meter ini dari pengurangan L dikurang LB. Nah, yang ditanya di sini adalah F-nya, gaya dan keuntungan mekanisnya. Kita masukkan ke rumus ya. Rumus untuk mengungkit itu W kali LB sama dengan F kali LK. Tinggal kita masukkan. Tadi W-nya ini 1.200 Newton dikali LB-nya kita sudah dapat, yaitu 1 meter sama dengan F kali LK. LK-nya tadi 2 meter. Sehingga kalau kita cari ya, kita pindahkan, F sama dengan 1.200 Newton kali 1 sama dengan 1.200 Newton per 2 sama dengan 600 Newton. Dari mana 2? Tentunya dari F kali 2 ya. F kali 2 ini. Jadi 1.200 Newton dibagi 2 sama dengan 600 Newton. Nah, untuk mencari keuntungan mekanisnya sama dengan W per F ya. KM sama dengan W-nya tadi 1.200 Newton dan gayanya tadi dapatnya 600 Newton. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 2 kali. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambarnya, di mana diketahui hanya ini 75 cm. Lalu sisi bidang miringnya ini S sama dengan 3 meter. W-nya sama dengan berat bebannya ini 4.000 Newton. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem di atas. Jadi berapa sih gaya yang harus diperlukan untuk mendorong benda ini hingga tiba nanti sampai di atas. Baik, di sini ditulis diketahui W-nya sama dengan 4.000 Newton. S-nya S sama dengan 3 meter dan H ketinggiannya ini sama dengan 75 cm. Ini diganti ke meter sehingga menjadi 0,75 meter. Yang ditanya adalah F-nya.
Nah, yang ditanya adalah F. Kita masukkan ke rumus W per F sama dengan S per H, dimana tadi W-nya sudah kita ketahui 4000 Newton dibagi dengan F sama dengan S-nya tadi 3 meter dan H-nya 0,75 meter. Jadi 3 meter dibagi 0,75 meter. Nah, kita lanjutkan. 4000 Newton per F sama dengan 3 dibagi 0,75 sama dengan 4. Sehingga F sama dengan 4000 Newton dibagi 4. F-nya sama dengan 1000 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk mendorong beban hingga sampai ke atas ini diperlukan gaya sebesar 1000 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 7, yaitu tentang katrol. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol. Jadi kalau kita lihat sini ada katrol bergabung ya, katrol yang digabungkan ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Nah, diketahui W-nya sama dengan 1200 Newton dan banyaknya katrol sama dengan 4. Nah, yang ditanya adalah F-nya. Jadi kita tinggal masukkan KM-nya sama dengan W per F, di mana F sama dengan W per KM. F-nya tadi sudah ketahuan 1200. KM ini sama dengan jumlah katrolnya ini sama dengan 4, sehingga 1200 dibagi 4 hasilnya adalah 300 Newton. Jadi gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban itu sebesar 300 Newton. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 8. Papan yang panjangnya 3,6 meter disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang masanya 90 kg dari tanah ke bak mobil. Berapakah keuntungan mekanis dan gaya dorongnya jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat? Nah, mari kita kerjakan sama-sama. Ini diketahui tadi panjangnya papan sama dengan 3,6 meter. Jadi panjang papan itu ditulis dengan S sama dengan 3,6. Lalu disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm dari tanah. Berarti ini ketinggiannya. Tingginya 80 cm. Jika diganti ke meter menjadi 0,8 meter. Kemudian papan tadi itu digunakan untuk mendorong peti yang masanya 90 kg. Jadi massa dari papan tadi ya itu massanya 90 kg. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang massanya 90 kg dengan ketentuan bahwa gravitasi di tempat itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapa keuntungan mekanisnya KM dan gaya dorongnya yaitu F. Nah, di sini mari kita kerjakan sama-sama. Tadi untuk mencari rumus keuntungan mekanis itu KM sama dengan S per H ya, KM sama dengan S per H. Nah, KM sama dengan S-nya tadi sudah diketahui 3,6 meter dibagi dengan H-nya yaitu 0,8 meter, sehingga 3,6 dibagi 0,8 hasilnya sama dengan 4,5. Jadi keuntungan mekanisnya itu sama dengan 4,5. Lalu untuk mencari gaya sendiri ya, ini kita buat dengan rumus W per F sama dengan S per H, dimana tadi W turunannya massa kali gravitasi ya. Turunan dari W ini adalah massa kali gravitasi per F
sama dengan S per H. Tadi masanya sudah diketahui 90 kg dikali gravitasinya tadi 10 meter per sekon dibagi dengan F sama dengan 3,6 meter dibagi 0,8 meter, sehingga kita kalikan 90 dikali 10 sama dengan 900 Newton per F. 3,6 dibagi 0,8 sama dengan 4,5, sehingga F sama dengan 900 Newton dibagi 4,5, F sama dengan 200 Newton. Jadi gaya dorongnya adalah 200 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Nomor 9, soal ini diambil dari buku IPA Bu Penamu halaman 40. Nah, perhatikan gambar seseorang yang menaikkan benda ke atas truk berikut. Kita perhatikan gambarnya yang ada di layar kamu. A. Apabila massa benda yang didorong 150 kg, berapakah berat bendanya, yaitu W. Jadi yang diketahui jika massanya 150 kg, berarti kalau ada massa maka ada gravitasinya. Kita umpamakan nanti gravitasinya adalah 10. Ya, yang kedua B. Apabila panjang bidang miring atau L 3 meter dan tinggi bak truknya 1,5 meter, berapakah keuntungan mekanis yang diperoleh? Yang ditanya adalah keuntungan mekanisnya untuk yang B. Baik, yang ke C yaitu berapa gaya F, yaitu kuasanya yang harus digunakan untuk mendorong benda tersebut. Ya, yang ke C ini yang ditanya adalah F-nya. Dan yang terakhir adalah jika panjang papan bidang miring yang digunakan diganti menjadi 4,5 meter, lebih mudah manakah untuk menaikkan benda? Jelaskan. Jadi panjang papan ini diganti menjadi 4,5, tadinya 3 jadi diganti 4,5. Yang ditanya lebih mudah manakah untuk menaikkan benda, dengan yang 3 meter atau 4,5. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, sekarang adik-adik mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, tadi diketahui massanya adalah 150 kg, lalu hanya 1,5 meter. S-nya sama dengan 3 meter, dan gravitasi yang digunakan di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah W-nya, yaitu beban, kemudian KM, keuntungan mekanis, kemudian F, gaya kuasa, dan D, panjang beban. Jika diganti 4,5 meter, maka lebih mudah manakah untuk menaikkan barang? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Karena yang ditanya adalah W, ya. W itu tadi beban, maka W, rumusnya W sama dengan massa kali gravitasi. Massanya diketahui 150 dan gravitasinya 10. Sehingga 150 dikali 10 hasilnya adalah 1500 Newton. Jadi bebannya W, beban ini sudah tahu ya, diketahui menjadi 1500 Newton. Yang kemudian yang B yang ditanya adalah keuntungan mekanis. Rumusnya tadi keuntungan mekanis pada bidang miring yaitu S per H. Tadi diketahui S-nya adalah 3 sedangkan H-nya adalah 1,5. Sehingga 3 dibagi 1,5 sama dengan 2. Kemudian yang C ini mencari gaya kuasanya. Tadi sudah kita ketahui bahwa rumus bidang miring itu yaitu W kali H sama dengan F dikali S. Jadi 150 kali 10 ya. Jadi 150 ini tadi massanya, 10 adalah gravitasi kali dengan H 1,5. Jadi 150 kali 10 kali 1,5 sama dengan F dikali 3 meter. S-nya tadi 3 ya. Jadi F kali 3 meter. Sehingga kalau dikalikan 150 kali 10 sama dengan 1500 dikali 1,5 sama dengan F dikali 3. 1500 kali 1,5 sama dengan 2250
sama dengan 3F, sehingga kalau dibalik F sama dengan ya di iniin F sama dengan dibalik ya 2250 dibagi dengan 3 sama dengan F-nya 750 Newton. Jadi sudah ketahuan bahwa gaya kuasanya adalah 750 Newton. Nah, pertanyaan yang D ya, jika panjang yang 3 meter diganti menjadi 4,5, maka yang lebih mudah mana untuk menaikkan barang? Yang dengan 3 meter atau dengan 4,5? Tentunya kalau dengan menggunakan 4,5, maka kalau keuntungan mekanisnya diganti panjang papannya 4,5, maka kalau kita cari keuntungan mekanisnya S per H sama dengan 4,5 dibagi 1,5 sama dengan 3. Ini kalau keuntungan mekanisnya papannya tadi ini diganti menjadi 4,5. Jadi KM-nya sama dengan 3. Ini menandakan bahwa maka keuntungan mekanisnya lebih besar, sehingga mudah untuk menaikkan barang jika diganti menjadi 4,5. Jadi kalau tadi 3 meter itu keuntungannya mekanisnya hanya 2, tetapi kalau diganti menjadi panjang papannya menjadi 4,5, maka keuntungan mekanisnya menjadi 3. Dengan demikian maka lebih mudah untuk menaikkan barangnya. Nah, itu dia ya adik-adik, soal dan jawaban nomor 9. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Pesawat sederhana dapat mempermudah pekerjaan. Hal tersebut karena pesawat sederhana akan mengurangi titik-titik yang digunakan. A. Gaya, B. Usaha, C. Tekanan, dan D. Energi. Tentunya jawabannya adalah usaha. Jadi pesawat sederhana akan mengurangi usaha yang digunakan. Nah, adik-adik, demikianlah soal-soal latihan tentang pesawat sederhana. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan terus. Terima kasih, salam sehat selalu.